Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Syarif Wadi dengan NIM 2010303101. Saya dari semester 5 kelompok A1. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan Apgar Score, di mana untuk pemeriksaan Apgar Score ini dilakukan setelah bayi baru lahir sekitar 1-5 menit setelah kelahiran. Terus untuk objeknya ada 5. Yang pertama itu ada denyut jantung. Untuk skor 0 itu nilainya 0. Terus untuk skor 1 itu nilainya di bawah 100. Yang kedua itu ada pernapasan. Untuk pernapasan ini untuk skor 0 itu ada absen. Terus untuk skor 1 itu ada terengah. Terus untuk skor 2 itu menangis keras. Selanjutnya yang ketiga itu ada warna terang. Untuk skor 0 itu warnanya putih. Untuk skor 1 itu warnanya biru. Untuk skor 2 itu warnanya pink. Terus yang keempat itu ada kualitas tonus. Untuk skor 0 itu ada atonia. Terus untuk skor 1 itu ada hypo. Untuk skor 2 itu ada normal. Terus untuk yang terakhir adalah reaksi terhadap oral sanction. Untuk skor 0 itu ada 0. Terus untuk skor 1 itu ada hypo. Terus untuk skor 2 itu ada normal. Baik, selanjutnya ada down score, dimana down score ini untuk memeriksa keadaan bayi apakah bayi ini memerlukan perawatan secara intensif atau tidak. Nah, untuk objeknya itu ada 5. Yang pertama ada laju respirasi. Untuk skor 0 itu kurang di bawah 60. Terus skor 1 itu 60 sampai 80. Terus untuk skor 2 itu lebih dari 60. Selanjutnya ada cyanosis. Untuk skor 0 itu tidak ada. Terus untuk skor 1 itu hilangnya dengan bantuan oksigen VO2 sekitar 40%. Terus untuk skor 2 itu menetap dengan bantuan oksigen VO2 lebih dari 40%. Terus yang ketiga itu ada retraksi. Skor 0 itu tidak ada. Untuk skor 1 itu ringan. Untuk skor 2 itu berat. Yang keempat adalah merintih. Untuk skor 0 itu tidak ada. Untuk skor 1 itu terdengar dengan menggunakan stetoskop. Untuk skor 2 itu terdengar tanpa menggunakan stetoskop. Terus yang terakhir ada aliran udara masuk. Untuk skor 0 itu baik. Untuk skor 1 itu menurun. Dan yang terakhir ada skor 2 itu sangat jelek. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama itu ada ATNR. Jadi untuk refleks ATNR ini adalah ketika kita mengarahkan kepala bayi ke samping, maka anggota ekstremitas bawah maupun atas itu mengikuti arah kepala. Oke, seperti ini. Kita arahkan ke samping kiri, kemudian maka badannya akan mengikuti arah posisi kepala. Begitu juga dengan sebaliknya. Ulangin ke sini. Selanjutnya ada refleks rotting. Refleks rotting ini adalah refleks mencari puting susu. Ketika kita mengarahkan puting susu di area pipi samping kanan maupun samping kiri ataupun di bagian bawah dagunya, maka dia akan refleks mencari puting tersebut. Seperti ini, kemudian dia akan, itu pun juga arah sebaliknya, dia akan mencari puting susu. Selanjutnya ada shocking reflex atau refleks mengisap atau mengenyot. Untuk menstimulus refleks mengisap atau mengenyot ini, terlebih dahulu tangan kita itu
bisa mencuci tangan terlebih dahulu, atau kita bisa menggunakan handscoon. Terus kemudian setelah itu kita taruh tangan kita di bagian mulut. Kemudian nanti itu maka bayi akan terefleks mengenyot atau menghisap jari kita. Kemudian ada refleks gross refleks. Nah, untuk gross refleks ini adalah dia akan refleks menggenggam benda atau mainan yang berada di depan matanya atau berada di dekat badan bayi tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan ini mainan, kita kasih balik seperti ini, kemudian dia akan terefleks untuk menggenggam. Selanjutnya ada refleks Babinski, di mana untuk mengetes refleks Babinski ini kita bisa menggunakan tangan atau benda, kemudian kita goreskan di bagian bawah telapak kaki bayi. Oke, seperti ini. Nah, nanti bayi akan bereaksi seperti kakinya itu seperti membuka. Nah, begitupun dengan kaki sebelahnya. Kita kasih goresan, maka kakinya akan membuka seperti ini, jari-jarinya. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan refleks Moro. Kita posisikan posisi bayi itu tengkurap, kita bisa pegang seperti ini. Nah, kemudian kita angkat sedikit, kemudian nanti kita kasih gerakan seperti menjatuhkan dia ke bawah. Jadi untuk refleksnya nanti tangan dia ini ekstensi abduksi seperti ini. Oke. Seperti ini. Baik, selanjutnya adalah intervensi, di mana posisikan bayi terlentang seperti ini. Kemudian kita melatih positioning, di mana kita memerlukan kain panjang, kemudian kita letakkan seperti ini dari atas sampai ke ekstremitas bawah seperti ini. Kemudian kita tambah lagi kain untuk mengganjal di bagian bawah kakinya seperti ini. Oke, ini adalah posisi yang pertama. Untuk posisi positioning kedua itu kita bisa untuk melatih bagian sampingnya, itu dengan cara kita angkat terlebih dahulu tangannya seperti ini, kemudian kita taruh ini di bagian ketiaknya atau punggung sini. Kemudian kita posisikan kain ini untuk menyilang ke bagian kaki sebelah sini. Kemudian untuk sisanya ini kita taruh di bagian sebelah kanan. Oke. Ini adalah posisi terakhir. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.